Nah, selamat siang anak-anak. Kemarin saya sudah sampaikan tugasnya. Sedikit saya sampaikan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memaparkan ya. Di sini teks eksplanasi pasti ada 3 bagian. Yang pertama topik masalah, seperti pembukanya, masalahnya apa. Lalu penjelasnya, intinya di sini. Paragraf kedua. Paragraf ketiga itu tentang kesimpulannya. Ini bersifat boleh dibuat sendiri. Kalau di sini biasanya faktanya di sini. Nah, di sini pengenalannya yang pertama topik masalah. Ini faktanya atau intinya, pengetahuan intinya dan kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini kan seperti pendapat ya. Tanpa listrik, kegiatan dan kebutuhan masyarakat banyak yang terhambat. Nah, ini kan seperti pendapat. Nah, itu tentang eksplanasi. Nah, intinya itu ada di paragraf yang kedua yang deret penjelas. Nah, ini sistem transmisi listrik itu ada di deret penjelasnya ini. Nah, bagi yang sudah mengerjakan itu ternyata hasilnya memang ternyata kelas kita tidak banyak yang bisa membaca dengan baik ya, hanya waton garap. Nah, seperti ini hasilnya. Yang mendapatkan 0 juga ada loh. Lalu 20 itu 3 orang, mendapatkan 40 itu 1 orang, mendapatkan 80 1 orang, dan 14 orang itu benar-benar membaca. Entah itu membaca atau dibantu orang tua, saya kira itu proses kalian masing-masing. Saya harap kalian bisa mengerjakan sendiri. Nah, ini pekerjaan kalian. Nah, kita kembali ke yang namanya sistem transmisi listrik. Sistem transmisi itu penyaluran. Jadi sistem penyaluran energi listrik itu sistem transmisi listrik. Podo ya, transmisi dan penyaluran itu sama. Nah, berdasarkan deret penjelas ini dijelaskan begini ya. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan melalui sistem transmisi listrik. Ya. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik disalurkan melalui sistem transmisi listrik. Nah, dari pembangkit listrik disalurkan menuju gardu penaik tegangan. Jadi yang pertama adalah dari pembangkit listrik. Berarti yang pertama ini adalah pembangkit listrik. Nah, ini disalurkan oleh transmisi listrik ke rumah. Ya, ini disalurkan ke transmisi listrik ke rumah. Nah, yang pertama adalah pembangkit listrik disalurkan menuju gardu penaik tegangan. Gardu penaik tegangan nomor 2 ini gardu penaik tegangan. Kenapa dinaikkan? Karena ini jauh. Nek wong arek ning jauh iku kudu makan banyak, kudu ngisi bensin, kudu ngisi mobil motor di servis wong apik men tekan aduh karena ini perjalanannya jauh sekali. Nanti akan saya tunjukkan sutet itu seperti apa. Nah, ini adalah gardu penaik tegangan. Jadi tegangan ini menjadi banyak sekali. Menjadi tinggi sekali sampai 500 kV. Di sini padahal nemunya di sini cuma 22 volt. Kalau sini sampai 500.000 kV. Nah, berikutnya adalah listrik disalurkan melalui sutet. Sutet ini apa? Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Loh, ini kan kabel, Pak. Kenapa jadi saluran udara? Jadi di samping ini itu ternyata tegangannya juga tinggi. Jadi kita kalau dekat-dekat dengan listrik itu kita akan tertarik dan kita akan kesetrum. Pak nenggok cop itu kok orang tertarik ya karena kecil. Nah ini 500 kilo volt. Jadi tinggi sekali. Maka ini tinggi, dibuat tinggi dan panjang biar tidak terpegang oleh kalian. Maka kalau ada buat yang rumah di seperti ini, buat rumah di bawah sutet biasanya akan banyak penyakit. Itu mitosnya seperti itu. Benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi banyak yang demo dulu karena pembangunan sutet ini. Nah, listrik oleh sutet ini disalurkan ke gardu penurun tegangan. Ini gardu penurun tegangan. Gardu itu pusat ya. Seperti gardu itu seperti pos. Seperti rondo itu gardu. Ya, ini pos tempat penurun tegangan. Jadi diunggah kene-kene, diduk kene-kene nih. Karena apa? Kalau di sini dikasih 500 kV jedot kabeh peralatan listriknya ya. Nah, di sini diturunkan. Lalu dari gardu penurun tegangan di sini. Maaf. Ini listrik disalurkan ke gardu penurun tegangan di sini ya. Dan
Dari gardu penurun tegangan, listrik dialirkan melalui saluran distribusi. Saluran itu ya saluran, distribusi itu penyaluran. Menuju rumah-rumah penduduk maupun pelanggan lainnya. Nah ini 5, 6, 7 itu yang penting saluran distribusi. Ya, dari kabel ini PLN ini di sini. PLN ini di sini. Jadi, nah itu sampai ke rumah kalian. Itulah sistem transmisi listrik atau sistem penyaluran energi listrik dari pembangkit sampai ke rumah. Nah, syarat menjadi pembangkit tidak harus menjadi dari pemerintah ya. Kowe iso nggawe pembangkit listrik sendiri. Nanti akan saya kirimkan video pembangkit listrik tenaga air di selokan. Itu bisa untuk ada yang membuat lalu bisa untuk menerangi satu kampung hanya di selokan. Tapi airnya harus deras, gitu ya. Jadi ini topik masalah, ini deretan penjelas, ini kesimpulan seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga tentang teks eksplanasi dan sistem transmisi listrik pada IPA ini bisa lebih jelas. Nah, di sini juga saya sampaikan sutet itu seperti apa. Nah, ini sutet. Ini sutet. Nah, ini sutet ya. Jadi gambarnya itu tinggi sekali, biar tidak terjangkau oleh anak-anak atau orang yang tidak tahu. Itu bisa nyetrum nih, gede ya. Ya walaupun ini tetap ada pelapisnya, tapi paling tidak ini bahaya karena sutet itu ekstra tinggi ya, tegangan ekstra tinggi. Itu begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti kalian saat mengerjakan yang pembelajaran 3 ini jelas dan tidak salah ya. Kenapa Pak Bayu minta kalian mengisi Google Form? Karena biar kalian itu belajar membaca. Dan ternyata hanya 14 orang yang benar-benar belajar. Gitu ya. Silakan kalian kerjakan lagi ya pembelajaran 3. Semoga benar semua. Tuh, terima kasih.